Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum semua? Mudah-mudahan antum beserta keluarga yang ada di rumah sehat-sehat semua dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada tahun ajaran baru ini antum akan belajar bersama ana. Cuma bukan pelajaran bahasa Arab, tetapi pelajaran akidah. Di mana kitab yang akan kita gunakan adalah Manzumah Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik, kita langsung masuk pembahasan. Manzumah Lamiyah. Kenapa dinamakan Manzumah Lamiyah? Dinamakan dengan Manzumah Lamiyah karena setiap bait dari manzumah ini diakhiri dengan huruf lam. Nanti antum bisa lihat kitabnya ya, bahwasanya setiap akhir dari baitnya itu diakhiri dengan huruf lam. Manzumah ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana kitab ini sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Suatu hari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya oleh seseorang tentang akidah beliau. Maka beliau pun menjawab pertanyaan tersebut dalam bentuk manzumah yang dikenal dengan Manzumah Lamiyah. Kemudian kita langsung baca. Qala Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekhul Islam memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Karena ingin mengikuti Al-Quran atau mencontoh Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, kita akan dapati yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau ingin mencontoh Al-Quran. Yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnah para anbiya, para nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat untuk dikirimkan kepada para raja, mendakwahkan mereka agar masuk ke dalam agama Islam, beliau memulai surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para nabi-nabi sebelum beliau, mereka memulai surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Nabi Sulaiman misalnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti para ulama. Jadi ulama-ulama salaf terdahulu, mereka kalau mau menulis buku atau mengarang sebuah kitab, mereka memulai kitab beliau, mereka memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Ya sa'ili an mazhabi wa aqidati. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang mazhabku dan akidahku. Ruziqul huda man lil hidayati yas'alu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya berupa hidayah kepada seseorang yang bertanya semata-mata karena ingin mencari sebuah hidayah. Yang pertama, ya sa'ili an mazhabi wa aqidati. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang mazhabku dan akidahku. Ini jelas untuk menjawab sebuah pertanyaan dari seseorang yang bertanya kepada Syekhul Islam tentang mazhab beliau dan akidah beliau.
Kemudian beliau pun mengatakan ruzikul huda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau melimpahkan rezekinya berupa hidayah. Di sini Syekhul Islam rahimahullah taala mendoakan orang yang bertanya tersebut. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezekinya berupa hidayah. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu dibagi menjadi dua. Rezeki dibagi menjadi dua. Ada namanya rezeki yang umum, yang dimana rezeki yang umum ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang ada di muka bumi ini, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik dia itu kafir, musyrik, munafik, dan muslim. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua. Ini adalah rezeki yang umum. Ya, rezeki yang umum ini berupa makanan, minuman, dan segala fasilitas dunia. Allah berikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini adalah rezeki yang umum. Ada namanya rezeki yang khusus. Khusus diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Bukan kepada semua orang, tetapi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rezeki yang khusus ini berupa hidayah di atas Islam, hidayah di atas sunnah, hidayah untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain. Dan rezeki yang khusus ini tidak bisa kita beli dengan uang, tidak bisa kita beli dengan jabatan, tidak bisa kita beli dengan ketenaran. Allah memberikan rezeki yang khusus ini kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah tersebut. Tetapi sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang itu mendapatkan hidayah, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya dan bahkan menjadi orang yang sesat, dan akan menjadi orang yang sesat. Jadi rezeki yang khusus ini tidak bisa kita beli dengan uang atau jabatan. Dan bahkan para nabi pun tidak bisa memberikan rezeki yang khusus ini yang dimana ia merupakan berupa hidayah. Tidak bisa memberikannya kepada siapa saja yang ia cintai dan kehendaki. Lihat Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Bahkan di akhir hayat pamannya, Rasulullah SAW datang kepadanya, mendakwahkannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi ia menolak dan mati di atas kekafiran. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya. Sebaliknya para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih dia atau inginkan ia mendapatkan hidayah tersebut, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya dari mendapatkan hidayah tersebut. Contohnya istri Firaun. Allah menginginkan ia mendapatkan hidayah, maka dia pun mendapatkan hidayah. Walaupun dia tinggal bersama Firaun, ya, orang yang sangat kufur, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi Firaun tidak bisa menghalanginya dari mendapatkan hidayah tersebut. Bahkan Allah buatkan baginya rumah di surga, itu bagi istrinya Firaun, karena dia mendapatkan hidayah. Ruzikun huda man lil hidayati yas'alu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya berupa hidayah kepada seseorang yang bertanya tentang sebuah hidayah. Bertanya semata-mata ingin mencari sebuah hidayah. Ini menunjukkan pada santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidayah itu juga kita cari.
Dengan apa? Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa doa agar kita mendapatkan hidayah dan ditetapkan di atas hidayah tersebut. Di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta hidayah kepadamu. Kemudian di antara doanya juga adalah Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Ini di antara doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan hidayah dan ditetapkan di atas hidayah tersebut. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berdoa, meminta hidayah kepadanya setiap harinya. Setiap harinya kita berdoa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 17 kali. Yaitu di dalam sholat kita. Kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Dan setiap harinya kita membaca ayat ini, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya sebanyak 17 kali. Ini minimal. Kalau kita sholat, melakukan sholat yang wajib saja, ya berarti kita meminta hidayah sebanyak 17 kali. Zuhur 4 rakaat, berarti 4 kali. Kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Asar 4 rakaat, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali, Subuh 2 kali. Jadi totalnya 17 kali. Jadi 17 kali minimal kita meminta hidayah itu. Kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Ruzikun huda man lil hidayati yas'alu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya berupa hidayah kepada seseorang yang bertanya semata-mata ingin mencari hidayah. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.